Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-5 hingga 7. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gentar. Dan Saul meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang mempunyai arwah, supaya aku pergi kepadanya dan meminta petunjuk." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda berada dalam situasi genting dan Anda berdoa, namun Tuhan terasa diam? Anda sudah meminta petunjuk, berharap jawaban, menanti dengan cemas, namun tidak ada suara, tidak ada kejelasan, tidak ada jawaban. Dan lalu Anda mulai gelisah, panik, dan mulai mencari alternatif lain. Itulah yang terjadi Bapak Ibu dengan Saul, seorang raja yang dulu dipilih Tuhan. Kini menghadapi musuh besar dan tak tahu harus berbuat apa. Ia mencari Tuhan, tapi ia tidak menjawabnya. Dan akhirnya, ia beralih ke jalur kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saul pada waktu itu sedang sangat ketakutan. Ia melihat tentara orang Filistin mendekat, dan Alkitab mencatat hatinya gemetar. Dalam kepanikan itu ia mencari Tuhan, lewat mimpi, lewat Urim, yaitu alat yang digunakan para imam untuk mencari kehendak Tuhan, dan lewat suara para nabi. Namun demikian tidak ada satu jawaban pun yang ia dapatkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu, mengapa Tuhan diam? Jawabannya jelas Bapak Ibu, karena Saul sudah lama tidak taat. Ia telah berkali-kali mengabaikan firman Tuhan, membenarkan dirinya sendiri, dan memaksakan kehendaknya. Tuhan bukan tidak sanggup berbicara, tetapi Saul sendiri sudah mematikan hubungan itu sejak lama. Dan saat Tuhan tidak menjawab, apa yang Saul lakukan? Ya, yang Saul lakukan adalah ia meminta dicarikan seorang juru tenung, sesuatu yang dilarang sebelumnya. Ia mencoba mengakses dunia roh lewat cara yang gelap. Saul mencari solusi cepat, bukan pertobatan. Ia ingin jawaban instan, bukan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya Saul yang panik di saat Tuhan diam. Banyak orang Kristen juga menjadi panik ketika Tuhan diam. Saat doa belum dijawab, maka yang seringkali dilakukan adalah mereka mulai buka kartu tarot. Atau kalau tidak, pergi ke orang pintar. Saat hidup terasa gelap, mereka datang ke paranormal, peramal, atau mulai mencari ramalan-ramalan lewat zodiak. Dan seringkali mereka berkata bahwa Tuhan tidak jawab. Jadi saya harus cari alternatif. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita perlu berhati-hati. Saat Tuhan diam, itu bukan berarti dia tidak peduli. Kadang Tuhan diam karena ada sesuatu yang harus dibereskan dalam kehidupan kita. Kadang lewat keheningan yang Tuhan izinkan,
Tuhan mau supaya Anda dan saya introspeksi, bukan lari ke tempat lain. Tantangan kita adalah maukah kita tetap setia dan menunggu waktu Tuhan. Kita seringkali tergoda untuk membuka pintu yang seharusnya tertutup. Kita seringkali tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Lewat bagian firman Tuhan hari ini, rekan-rekan, kita diingatkan ketika Tuhan diam, janganlah engkau lari ke tempat yang salah. Jangan ganti Tuhan dengan nasihat dunia. Jangan cari jawaban di luar firman. Jangan tukar keheningan Tuhan dengan suara kegelapan. Lebih baik Anda menunggu dalam gelap bersama Tuhan daripada mendapat jawaban yang terang, namun dari kuasa kegelapan. Jika saat ini Anda sedang menanti dan merasa Tuhan tidak berbicara, ingatlah, diamnya Tuhan bisa menjadi caranya untuk mendidik kita, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menarik kita kembali kepadanya dengan pertobatan dan kerendahan hati. Mari kita belajar untuk bersabar, belajar untuk mencari kehendak Tuhan di dalam keheningan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni aku jika aku pernah tergoda mencari jalan di luar Engkau. Ajarku untuk percaya walau Engkau diam. Bentuk hatiku agar tetap taat dan rendah hati meskipun aku belum melihat jawaban-Mu. Aku percaya Engkau tetap hadir, bahkan di dalam keheningan, bahkan di dalam kediaman. Bantu aku Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.